Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Raden Anggoro Bimo Prasetyo dan kami dari kelompok Aceh. Di sini kami akan menceritakan atau mempresentasikan tentang legenda cerita Silayar. Berikut adalah nama-nama anggota dari kelompok kami, yaitu ada Vicky Agustin, Asma Sabita, Andri Butar-Butar, dan Nur Hilman Hidayatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asma Sabita. Di sini saya akan menceritakan sinopsis dari cerita rakyat yang berjudul Silayar. Cerita ini berkisah tentang seorang anak raja yang bernama Silayar di Desa Angkeran, wilayah Tanah Alas, Aceh Tenggara, yang difitnah oleh seorang tukang nujum atas perintah penghulu muda. Penghulu muda ini merupakan saudara kandung dari ayah Silayar yang menginginkan tahta kerajaan. Hal tersebut dikarenakan kepemimpinan seorang raja hanya bisa diturunkan kepada anak laki-laki dari raja sebelumnya. Akan tetapi, Raja Angkeran pada saat itu belum mempunyai keturunan sama sekali. Sampai suatu hari, raja dan istrinya pergi ke wilayah Singkil dengan menggunakan perahu layar untuk berobat di sana. Beberapa bulan kemudian, kabar tentang kehamilan istri raja pun sampai ke telinga penghulu muda. Penghulu muda yang tidak senang mendengar kabar tersebut berusaha untuk membunuh dan menyingkirkan calon bayi dari Raja Angkeran dan bekerjasama dengan seorang tukang nujum. Penghulu muda memerintahkan tukang nujum tersebut untuk mengatakan kepada raja bahwa kelahiran anaknya nanti akan membawa malapetaka dan kesengsaraan untuk negeri. Segala cara dilakukan oleh penghulu muda untuk menyingkirkan anak Raja Angkeran. Ketika anak raja lahir, ia pun harus diasingkan ke hutan saat usianya 10 tahun. Semasa hidupnya, Silayar disia-siakan oleh kedua orang tuanya dan tidak pernah lepas dari upaya penghulu muda. Sampai suatu saat, ketika Silayar dicelakai oleh penghulu muda dengan didorongnya ke dalam jurang, ia diselamatkan oleh Syekh Katambe. Ia pun dirawat dan diajari ilmu perang, yaitu ilmu pelebat. Setelah pandai, Syekh Katambe pun menyuruh Silayar untuk kembali ke desa untuk menunjukkan kebenaran dan merebut kembali tunangannya, yaitu Brudinam, yang akan dinikahkan dengan penghulu muda. Silayar pun yang diperintahkan pulang dibekali sebuah pedang dan 2 potong bambu. Ia juga diberikan sepasang pakaian berwarna kuning oleh Syekh Katambe, lengkap dengan ikat kepala dan ikat pinggangnya. Singkat cerita, Silayar pun bertemu Brudinam dan memintanya untuk mengatakan kepada penghulu muda untuk bertanding pelebat sebelum melaksanakan akad. Silayar pun bertanding dengan pakciknya, yaitu penghulu muda, dan berhasil mengalahkannya. Pada saat itu akhirnya Silayar menikah dengan Brudinam dan ia juga kembali ke Padang Lemisik di Angkeran dan ia pun juga diangkat menjadi raja di sana. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh dan letak geografis cerita. Tokoh yang pertama ada Raja Angkeran, istri raja, penghulu muda, Silayar, dukun, Brudinam, paman Silayar, dan Syekh Katambe. Lalu pada letak geografisnya yaitu ada pertama di Angkeran Lawe Alas, Aceh Tenggara. Lalu ada di Singkil, ada di Karo, yang keempat ada di Natam, lalu yang kelima ada di Blangke Jeren atau bisa disebut juga Gayo. Selamat pagi kawan-kawan, saya Andri Butar-Butar akan melanjutkan pembahasan tentang unsur cerita dan latar belakang budaya dalam kebudayaan Aceh. Yang pertama ialah bahasa. Bahasa yang digunakan pada cerita ini ialah bahasa Gayo. Yang kedua adalah kepercayaan. Kepercayaan pada masyarakat sudah mengenal Tuhan, tetapi mereka mempercayai dan bergantung kepada seorang dukun. Yang ketiga ialah bidang sosial ekonomi. Bagi salah seorang dari suku Alas yang baru saja membentuk rumah tangga, secara adat akan dibantu orang tua dari pihak lelaki dan orang tua pihak perempuan. Orang tuanya akan memberikan bantuan secara percuma sesuai dengan kemampuannya. Budaya memberi bantuan untuk pengantin dalam suku Alas dikenal dengan
berbagai istilah, yaitu Jawe yang artinya pisah rumah. Yang keempat ialah sistem pemerintahan. Tanah Alas pada masa lalu dibagi menjadi dua wilayah kekuasaan. Kekuasaan Kejuren Batu Embulan dan daerah Kejuren Bambel. Setiap kejurem dibantu oleh seorang wakil yang disebut Raja Mude. Halnya di Aceh yang dikenal dengan Tuha Puyut dalam kearifan lokal. Suku Alas dikenal pula Raja Berempat. Setiap Raja Berempat membawahi beberapa kampung atau desa yang dalam kurungnya adalah kute. Yang kelima adalah mata pencarian. Mata pencarian suku Alas adalah pertanian dan peternakan. Pertanian dapat berupa menanam padi, karet, kopi, dan kemiri, serta mencari berbagai hasil hutan seperti kayu, rotan, damar, dan kemenyan. Sedangkan untuk peternakan, mereka memelihara kuda, kambing, kerbau, dan sapi. Halo, nama saya Vicky Agustin. Saya akan menjelaskan unsur-unsur apa saja yang terdapat di dalam cover cerita Silayar. Yang pertama dari segi cerita cover, di sini menjelaskan bahwa ada tradisi pelebat. Pelebat yaitu pertarungan yang dilakukan sebelum akad nikah menggunakan senjata bambu. Lalu saya akan membahas pakaian-pakaian yang dikenakan, bermula dari Brudinam. Brudinam menggunakan pakaian adat nikah Alas. Pakaian adat ini motifnya merupakan motif dari Alas sendiri. Ini kami ambil referensinya pada halaman 95 pada buku pakaian adat tradisional daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Lalu Brudinam sendiri menggunakan gendit, yaitu ikat pinggang. Ikat pinggang ini berupa kain kasar berwarna kuning atau hijau yang memiliki panjang sekitar 2,5 meter. Dawak yaitu kain panjang yang digunakan ketika acara-acara penting bagi suku Alas. Biasanya sih berwarna hitam atau berwarna, kalau sekarang sih warnanya mengikuti perkembangan jadi warna-warni. Lalu pakaian yang dikenakan oleh Silayar sendiri itu pakaian yang berwarna kuning, merupakan pemberian dari gurunya. Jadi hal ini tidak termasuk dalam unsur-unsur budayanya. Baju yang dikenakan oleh penghulu muda merupakan baju adat nikah, lengan panjang yang disulam dengan benang warna-warni. Referensi ini juga kami ambil pada halaman 95 pada buku yang sama. Lalu ada wis atau wis dawak. Biasanya kain ini berwarna kuning atau merah. Lalu celana yang digunakan oleh penghulu muda sendiri adalah celana panjang yang berwarna hitam berbahan kain songket. Itu saja pembahasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hilman Hidayatullah. Saya akan membacakan pesan moral yang terdapat di dalam cerita Silayar. Pesan moral yang dapat diambil dari cerita tersebut ialah rasa dengki yang ditanamkan dalam diri demi mendapatkan sebuah harta, tahta, ataupun pujian tidaklah baik. Segala sesuatu yang dilakukan dengan niat buruk menjatuhkan martabat orang tidak akan berdiri lama, karena ada balasan yang setimpal apabila kita menaruh rasa iri terhadap seseorang. Terima kasih.